warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Bunga Yudia. Saya saat ini sedang menduduki bangku sekolah menengah atas kelas 11 di SMA Negeri 13 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan satu profesi yang saya minati dan riset terkait profesi tersebut. Nah, jadi profesi yang saya minati itu adalah HRD atau Human Resource Development. Oleh karena itu, saya ingin mengambil jurusan psikolog saat kuliah nanti. Jadi, pendidikan apa sih yang dibutuhkan untuk profesi HRD ini? Nah, pendidikan yang dibutuhkan untuk profesi HRD atau Human Resource Development ini, yang pertama itu ada sarjana S1. Jurusan relevannya adalah psikologi, tetapi tidak hanya diambil dari jurusan psikologi, melainkan bisa juga diambil dari jurusan manajemen sumber daya manusia, manajemen hukum, dan administrasi bisnis. Beberapa perusahaan juga menerima lulusan dari jurusan lain dengan pengalaman yang relevan. Yang kedua itu ada magister atau S2. Gelar ini biasanya dibutuhkan untuk posisi senior HR atau manajemen strategis di HRD. Jurusan yang diambil bisa berupa magister manajemen, magister hukum, atau magister psikologi industri. Selain itu, bisa juga diambil dari sertifikat tambahan, sertifikasi HRD seperti CHRP atau Certified Human Resource Professional, CHRM atau Certified Human Resource Manager, atau sertifikasi psikotes seringkali memberikan nilai tambah. Nah, selanjutnya, keterampilan apa sih yang diperlukan untuk profesi HRD? Yang pertama, HRD tentunya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena mereka berperan sebagai jembatan antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, yaitu kemampuan berorganisasi. HRD harus memiliki kemampuan organisasi yang baik karena mereka mengelola manajemen waktu perusahaan, menyimpan catatan karyawan, dan data penting lainnya. Yang ketiga, kemampuan berpikir strategis. HRD harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keunggulan dari kompetitor melalui investasi sumber daya manusia. Yang keempat, yaitu kemampuan mengambil keputusan. HRD harus bisa mengambil keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Yang kelima, ada kemampuan mengelola konflik. HRD juga harus bisa menempatkan dirinya secara profesional dan mempertimbangkan seluruh aspek pendukung konflik. Yang keenam, ada kemampuan negosiasi. HRD tentunya harus memiliki kemampuan negosiasi untuk menanyakan gaji yang diharapkan atau rentang gaji kepada para kandidat senior. Yang ketujuh, ada kemampuan melek teknologi. Apa sih maksudnya melek teknologi itu? Jadi, HRD harus menguasai berbagai skill komputer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia. Selain keterampilan-keterampilan yang tadi sudah saya sebutkan, HRD juga harus memiliki kemampuan menganalisa masalah, kemampuan manajemen proyek, kemampuan beradaptasi, kemampuan memotivasi dan menginspirasi, dan kemampuan networking. Lalu, jurusan HR memiliki prospek kerja yang sangat luas. Kita bisa bekerja di berbagai bidang industri, mulai dari organisasi, badan kesehatan, rumah sakit, lembaga pendidikan, hingga badan pemerintahan. Setelah lulus dari jurusan HR, kita bisa memilih untuk berkarir di bidang spesifik tertentu. Nah, jika kamu juga memiliki kualifikasi dari jurusan lain seperti keuangan, hukum, dan lain-lain, peluang kerjamu juga akan semakin luas. Lalu, kebanyakan lulusan HR akan bekerja sebagai staf rekrutmen, staf kompensasi dan kesejahteraan kerja, staf pelatihan dan pengembangan karyawan, dan staf HR. Nah, di Indonesia ini, pendapatan awal dari pekerjaan di bidang HR bervariasi, tergantung kualifikasi yang kita miliki, ukuran perusahaan, dan bidang kerja. Akan tetapi, pada umumnya, pendapatan kerja berkisar di angka 6 juta per bulan. Jika kamu kuliah jurusan HR di luar negeri, kamu berpotensi untuk bisa bekerja dan berkarir di negara tersebut setelah lulus studi. Prospek dan potensi penghasilannya juga relatif lebih tinggi dengan rata-ratanya adalah sebesar $19,68 per jam untuk yang bekerja sebagai spesialis penggajian atau payroll spesialis. Ketika kita melangkah lebih tinggi dalam hierarki karir HR, gaji yang kita terima juga akan meningkat. Seperti contoh, seorang manajer sumber daya manusia atau HR manager memiliki rata-rata gaji sekitar $73,738 per tahun. Namun perlu diingat bahwa gaji dapat bervariasi berdasarkan pengalaman, lokasi geografis, dan sektor industri tempat kita bekerja. Baik, itulah gambaran singkat tentang profesi yang saya minati. Saya harap beberapa tahun kemudian saya dapat mewujudkan impian saya menjadi seorang HRD muda.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.